Anda kembali menyaksikan duel kandidat. Kita memulai dengan cara yang... Udah? Baik. Kita memulai dengan suasana yang berbeda di episode kali ini. Kita memberikan kesempatan kepada Bung Arswendo Atmowiloto yang menurut Ali Muchtar Ngabalin, ya, dan saya kutip, itu tadi sudah dikatakan, kita akan berikan kesempatan kepada masing-masing mereka, kandidat-kandidat ini, dari dapil yang berbeda-beda, untuk menyampaikan apapun yang ingin mereka sampaikan kepada Anda, konstituen yang akan memilih mereka, di dapil masing-masing. Saya akan mulai dari pojok paling kanan, Akbar Faisal dari Partai Nasional Demokrat. Silakan. Kelahiran Partai Nasdem bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk. Banyak orang menerjemahkan lain sesuai dengan pikirannya. Tetapi pada tempat ini juga saya ingin menjelaskan sedikit hal saja. Itu perjalanan panjang yang kemudian kita tiba pada sebuah kata atau kalimat atau sebuah frasa bernama restorasi. Dalam bahasa saya yang sederhana, restorasi adalah membuat atau mencari sebuah peta baru tentang Indonesia. Kalau kemudian kita menggunakan bahasa seperti itu, maka tentu saja kita bertanya, peta yang lama kenapa? Oh iya, banyak masalah dia. Saya ingin bertanya kepada rakyat Indonesia, sejak kapankah misalnya satu contoh dalam penegakan hukum, yang bernama kantor polisi dibakar? Sejak kapankah yang namanya hakim dilempar sepatu? Kenapa demikian? Karena kita tidak disiplin dengan tata aturan bernama konstitusi. Nasdem dilahirkan untuk membuat peta baru untuk disiplin pada konstitusi. Seperti itu kira-kira, gitu. Tidak perlu terlalu panjang lebar. Saya ingin mengatakan bahwa kami ingin disiplin dengan itu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ali Muchtar Ngabalin dari Partai Golongan Karya. Saya tidak mau bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh rakyat Sulawesi Selatan 3. Dari Pindrang, Sidrap, Endrekang, Toraja, dan Luhuraya. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara semua, Komendre kaya deu pakasiriki. Kalau saya duduk menjadi anggota parlemen dan Bapak dan saudara-saudara memilih saya tidak permalukan saudara dan saya abdikan jiwa dan raga dan waktu saya untuk mengurus rakyat dan wilayah Sulawesi Selatan 3. Karena itu saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara seperti di mana-mana saya telah mensosialisasikan diri dan menyampaikan. Jangan lagi di negeri ini ada orang menggunakan segala cara untuk menghalalkan dirinya dan memperkaya dirinya. Berhentilah memberi makan dan minum kepada anak dan istri saudara dengan cara-cara korupsi, subhat dan haram untuk mengambil uang-uang rakyat memperkaya diri saudara. Karena itu, insya Allah, saya yakin dan percaya kalau saya adalah orang yang tepat untuk mewakili saudara-saudara dari Baik. Jangan bilang coblos dulu ya, nanti kena KPU nanti. Ditegur KPU. Ya? No problem. No problem. Selanjutnya Fahri Hamzah, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak sederhana. Karena yang kita harus lihat sebagai anggota Dewan itu bukanlah problem satu daerah, tapi keindonesiaan secara umum. Ya, kita datang sebagai anggota parlemen itu adalah datang atas nama daerah, menjurubicarai daerah, tetapi berbicara tentang Indonesia. Saya datang dari Nusa Tenggara Barat untuk berbicara tentang Indonesia. Inilah pikiran dari orang-orang daerah tentang Indonesia. Nah, kami merasa bahwa seperti yang sering disebutkan oleh Presiden PKS Pak Anies Mata itu, kita melihat Indonesia sebagai gelombang. Gelombang menemukan Indonesia sudah kita lalui. Gelombang menjadi negara yang solid dan kuat sudah kita lalui. Gelombang berikutnya atau gelombang generasi ketiga, gelombang ketiga, inilah yang saya kira sedang akan kita jalankan jika PKS diberikan kesempatan untuk memimpin Republik Indonesia ini. Baik, kita berikan aplaus. Kesempatan selanjutnya Fadlizon dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Ya, saya diminta oleh partai untuk mewakili Dapil 5 Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, di mana saya dibesarkan, saya sekolah di sana, dan saya juga tidak akan mengecewakan jika saya terpilih untuk mewakili Dapil 5 Jawa Barat Kabupaten Bogor. Partai Gerindra jelas sesuai dengan namanya Gerakan Indonesia Raya. Ini partai yang dinamis, kita ingin menuju Indonesia Raya, bukan sekedar Indonesia saja. Dan untuk ke arah sana kita perlu ada jalan, roadmap. Roadmapnya itu apa? Program. Sampai sejauh ini Partai Gerindra
boleh diklaim satu-satunya partai yang sudah mengeluarkan program, yaitu 6 program aksi transformasi bangsa. Dan kita juga alhamdulillah sampai sejauh ini menjadi partai yang bersih dari korupsi, dan mudah-mudahan tidak ada kader yang akan korupsi, sesuai dengan kesepakatan dan juga dari Dewan Pembina. Kalau ada yang korupsi pasti langsung kita pecat. Jadi kita ingin ada satu kejujuran, amanah, ya, sidik, fatonah, ya, sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW, ya, karena kita masih dalam suasana ini. Baik. Itulah untungnya bawa penonton ke tempat ini. Selanjutnya Gerindra sudah terakhir, last but not least, Adian Apitupulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, saya dipercaya oleh DPP PDI Perjuangan mencalonkan diri jadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar 5. Saya bersatu dapil dengan Fadlizon, dan ketika saya jalan ke sana, ke Gunung Handiwung misalnya, saya bingung. Kenapa setelah 60 tahun lebih kita merdeka, dengan jarak yang tidak lebih dari 50 km dari pusat kekuasaan negara, di situ ada istana, di situ ada DPR RI, tapi sampai hari ini listrik saya tidak ada. Nah, maksud saya ada yang salah dengan republik ini. Ada yang salah yang harus kita perbaiki sama-sama. Dan itu tidak bisa dibangun tidak di dalam kerangka ideologi. Untuk itu perjuangan partai PDI Perjuangan adalah perjuangan ideologi. Bagaimana membangun negara Indonesia yang luar biasa hebatnya, yang dibangun di atas kejahatan rakyatnya. Dan untuk mencapai situ, kita setuju untuk tidak melakukan korupsi, kita setuju untuk berpihak pada rakyat secara sungguh-sungguh, kita setuju untuk membaktikan diri kita, hidup kita, untuk Indonesia. Baik. Ini Gerindra dan Nasdem adalah dua partai baru yang baru masuk dalam posisi kontestasi pemilu di saat yang sekarang. Gerindra, Nasdem, saya tergelitik dengan istilah restorasi. Restorasi dan reformasi bedanya apa? Beda. Kalau restorasi itu dia relatif lebih wise menyelesaikan masalah. Kalau reformasi? Reformasi agak seperti kita lihat kemarin kan gitu. Jadi reformasi itu nggak kelar. Gagal nih. Partai-partai sebelum Anda Saya sedang mencari dan terus mencari jawabannya. Ternyata saya tidak temukan. Apa sih kenapa kita tidak berjiwa besar untuk mengatakan oh ya, memang ada sesuatu yang saya tidak mengatakan semuanya salah. Tapi ada yang harus kita perbaiki. Maka tapi kemudian, kan orang-orang Nasdem kebanyakan juga seiring sejalan dengan Golkar. Oh iya, orang Golkar iya, juga isinya. Iya benar. Kenapa? Ini kan persoalannya adalah di mana ruangnya Anda berada. Seperti saya misalnya, saya ingin mengatakan gini Mas Vito, dan Anda tahu lah kita pernah satu kelas dulu. Bagaimana kemudian yang namanya minoritas itu menjadi selalu menyakitkan. Ada banyak satu contoh kasus, Senturi misalnya. Kalau kemudian ternyata mereka mendengarkan apa yang saya minta, karena saya satu-satunya yang meminta yang namanya hak menyatakan pendapat. Karena itulah media yang harus dilalui oleh DPR melalui pendekatan hukum tata negara. Tetapi kan tidak ada yang mendengarkan saya. Kenapa? Saya yang paling kecil. Maka kemudian, oh ya, saya harus mencari sesuatu yang besar untuk melakukan perombakan yang bisa diterima dengan akal sehat kita. Maka kemudian saya berada di sini. Banyak orang yang mengatakan, kenapa pindah-pindah partai? Enggak, saya tidak perlu dengan partainya. Tetapi selama saya tidak meninggalkan hati rakyat saya tidak merasa berdosa. Kalau itu artinya komitmen. Jadi nggak pindah-pindah partai, pindah partai tapi komitmennya tetap sama rakyat. Dan saya jamin bahwa ini saya, boleh dong saya buka rahasia sedikit di sini ya? Iya boleh. Salah satu kesepakatan saya dengan Adian. Salah satu kesepakatan saya dengan Pak Surya Paloh dan teman-teman yang yang lebih dulu, karena memang kan saya di Ormas Nasdem dulu, memang kemudian mendirikan partainya. Adalah salah satunya adalah pertanyaan saya kepada Pak Surya. Pak Surya, Ketua Umum, bagaimana kemudian kalau ternyata Nasdem pun melakukan perilaku yang sama dengan partai-partai sebelumnya, kesalahan yang sama, dosa-dosa yang bejibun seperti itu, kita mau apakan? Oh iya, saya rasa jawabannya adalah ya sudah kita bubarkan saja. Berarti dosa kita tidak terampuni gitu. Bagaimana Golkar melihat ini Nasdem dengan kader-kader yang biasa saja. ya soalnya dia pindah juga. Tidak ada. Gimana? Kalau saya tidak mengklarifikasi diri saya, tetapi semua rakyat Indonesia, utamanya di Sulawesi, tahu bahwa sebetulnya kan saya harus menjadi parlemen member, saya harus di parlemen, tapi karena persoalan aturan, ya saya harus tidak bisa dilantik. Karena itulah orang Sulawesi Selatan 3 mengatakan tidak penting partainya, yang penting ada orangnya. Saya bilang tidak.
partai itu adalah sarana media politik dalam dunia demokrasi. Karena itu tidak mungkin saudara bisa memilih saya kalau saudara tidak mencintai Partai Golkar. Dan Partai Golkar itu saya memberikan jaminan kepada saudara, insya Allah akan baik di masa datang karena ada saya, gitu loh ceritanya. Ya, oke. Masih ada tambahan? Ada yang mau menambahi? Ya, kalau menurut saya gini, Bung, saya pikir kalau kita memilih partai itu kan kita memilih kecocokan ideologi, kesamaan ideologi. Karena basis partai ini harus ideologi. Sehingga saya agak bingung ketika ada yang pindah 3 partai, 4 partai, 5 partai. Saya belum selesai. Apalagi kalau kemudian misalnya dari Coba PBB, tanya baik-baik. lalu ke Ideologi apa Golkar. yang dia mau ini? Ideologi apa ini yang dia bilang ini? Nah, Ini yang- ideologi apa ini anak bilang? Maksudnya ideologi apa? Nah, jadi agak membingungkan kalau kemudian tidak Mohon maaf, diperiksa Adian. kesamaan-kesamaan Mohon maaf, itu. Adian. Mohon maaf, sedikit Jangan, agak akademis. Saya jelaskan. Ya. Ada hasil penelitian yang kami lakukan bersama dengan teman-teman di Friedrich Naumann Stiftung. Ada 6 kelemahan partai politik di Indonesia. Pertama, rekrutmen. Ada yang kita dengar dengan partai bus kota. Mulai dari orang yang pakai dasi sampai copet ada di dalamnya. Partai apa itu? Saya silahkan Ya, ya. menerjemahkan di pikiran Anda sendiri. Nggak mungkin disebutin Yang juga. kedua adalah kaderisasi zero. Tolong sebutkan kepada saya partai politik di Indonesia yang melakukan kaderisasi dengan benar. Saya harus sedikit memberi catatan kepada PKS, sedikit ada kaderisasinya. Dengan rasa hormat saya dengan teman-teman yang ada. Tetapi yang lainnya tidak ada. Yang dimaksud dengan kaderisasi adalah... PDI juga nggak ada. Nah, ntar dulu. Yang dimaksud dengan kaderisasi adalah ketika mau pencalekan dikumpul di sebuah gedung yang besar, dan diajarkan yel-yel. Dan menang. Itu bukan kaderisasi, Bu. Enggak, Yang ketiga, Anda dengarkan dulu. Enggak, Anda kan kenapa jadi membutuhkan persoalan jawaban. partai? Nah, Yang saya tanyakan Anda kan membutuhkan bukan jawaban yang partainya. logis ya. Saya Yang saya jelaskan dengan tanyakan baik. adalah kenapa kita sebagai kader partai bisa dengan mudah melepaskan partai pindah partai lain. Ini baru 2, bukan Mas. partainya. Mas, ini baru Bukan 2. partainya. Ini Karena baru saya 2. Iya, iya. Jelaskan 3. Kalau Ini 3 persoalan SKS itu nanti ya, sampai ideologi. nanti. Gini, kalau Tidak menurut mudah saya, pindah-pindah ideologi. Partai itu adalah satu wadah perjuangan. Ya. Wadah perjuangan itu Tepuk tangan dong. sesuai dengan apa yang ada dalam platform, ada manifestonya, melihat keadaan sekarang dan ingin melakukan satu perubahan terhadap sesuai dengan apa yang ada dalam platform dan kemudian diterjemahkan di dalam program itu. Sehingga partai politik sebagai alat perjuangan ini kan kontestasinya jelas, yaitu di dalam pemilu dan rakyat. Nah, oleh karena itu sebenarnya ke depan yang kita harapkan adalah perdebatan program. Program apa yang sebenarnya akan diajukan oleh Saya setiap potong partai sampai politik. di situ. Kita akan kembali dengan segmen selanjutnya. Mudah-mudahan ini akan semakin memperjelas kira-kira seperti apa kualitas mereka. Kita akan masuk ke... Tadi yang aku jelaskan 6 supaya Mas Adian jelas gitu loh. Ya, nanti kita bikin Oh, iya, jurnalnya oke. ya. Kita akan masuk ke dalam suatu kasus real yang kemudian kita dengarkan pendapat mereka masing-masing. Usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.